Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi tentang pohon biner atau binary tree. Dalam ilmu komputer, sebuah pohon biner atau binary tree adalah sebuah pohon struktur data di mana setiap simpul memiliki paling banyak 2 anak. Secara khusus, anaknya dinamakan kiri dan kanan. Ini adalah contoh sebuah tree. Superordinat dan subordinat. Superordinat itu simpul yang memiliki cabang atau anak. Superordinat juga disebut sebagai pair karena memiliki 2 atau 1 anak. Di sini simpul B merupakan superordinat simpul dan F. Seperti yang kita lihat di sini. Dan simpul E dan F mempunyai superordinat yang sama, yaitu simpul B. Lalu akar dan daun, leaf atau leaves. Akar simpul yang tidak mempunyai superordinat. Ini berarti yang tidak mempunyai superordinat adalah A, karena dia tidak memiliki orang tua, tapi dia memiliki anak. Lalu ada daun. Daun yaitu simpul yang tak mempunyai subordinat seperti E, E, K, L, T, G, M, N, dan I. Mereka tidak mempunyai anak, jadi mereka dinamakan daun. Nah, sekarang lanjut pohon M-Ari dan pohon binary. Pohon M-Ari ini menyatakan sebuah derajat pohon tersebut. Bila M-nya lebih dari 1 atau 2, khususnya untuk M2 disebut binary tree atau pohon biner. Ini bisa saja tidak hanya 5, bisa 6, 7, dan seterusnya. Pada gambar 7.1 sebenarnya adalah hasil representasi arithmetic statement. Nah, tambah B dalam pohon biner. Hal ini akan dibahas pada bab tersendiri. Di dalam arithmetic statement A plus B, A dan B disebut operan dan tanda tambah disebut operator. Nah, berarti ini A dan B adalah operan dan tambah adalah operator. Bentuk A tambah B seperti ini biasanya disebut infix karena operator itu ada di dalam in atau di antara 2 buah operan. Seperti ini. Di tengah seperti ini. Karena in itu artinya masuk, berarti antara operan 1 dan operan n-nya, operator ini berada di tengahnya. Lalu selain bentuk infix, komputer mengenal bentuk prefix seperti ini. Plus A, B, di mana operatornya berada sebelum atau 2 buah operan. Jadi kalau bentuk prefix, si operator itu ada di depan. Lalu ada juga bentuk postfix seperti ini. Post order atau bentuk postfix. Nah, berlainan dengan tadi yang prefix, operator berada di belakang operan. Bila ditelusuri secara, nah ini tadi operator diganti menjadi A, huruf A, dan operannya sekarang menjadi B dan C, sehingga order ini yang tadi bentuk prefix
prefix tadi si operator itu berada di depan operan. Nah, sekarang juga A berada di depan antara B dan C, di mana B dan C adalah sebuah operan. Lalu ada in order atau fix, yang dimana operator tersebut berada di tengah antara operan 1 dan operan 2, sehingga si ini operator berada di in atau di dalam. Lalu ada order atau kita kenal tadi postfix, dalam bentuk postfix itu si operator yang tadi plus sekarang diganti A ada di belakang operan. Lalu kita lihat ini ada contohnya, ada contoh sebuah binary tree. Kita akan menyusun ini secara pre-order, in order, dan post order. Ini pre-ordernya adalah A, B, A, E, J, K, C, E, M, G. Karena pre-order tadi adalah si operator atau induknya itu berada di depan, sehingga kita kondisikan sehingga agar si ini para induk-induknya ini berada di depan. Ini ABD, kita lihat di sini adalah induk dari semuanya ini. B adalah induk di D dan E. Lalu kita ke sini D, H. Nah, ini cara penyelesaiannya itu harus berjejer seperti ini dari kiri ke kanan, sehingga kita tulis dulu A, B, D, dan H. Lalu karena D hanya memiliki anak H, jadi kita tulis saja dan H. Lalu E, J, K. Si E ini merupakan induk dari J dan K, sehingga dia ditulis di depan J dan K. Lalu kita beralih ke cabang berikutnya, yaitu C ini merupakan induk dari F dan G, sehingga dia ditaruh di depan C. Langsung kita dari kiri dulu F, M, karena cuma memiliki anak M, kita tulis M saja. Lalu ada G, kita tulis G dan selesai, tidak ada lagi karena G tidak memiliki anak. Lalu dalam in order, si induknya ini disimpan di tengah. Cara mencari in order ini, kita bisa lewat bawah dulu, tidak seperti tadi prefix. Kalau prefix tadi dari atas ke bawah, kalau in order itu mencarinya dari bawah, soalnya kita ingin si A ini nanti jadinya di tengah. Di sini ada HDB, HD. Nah, ditulis HD karena D hanya memiliki anak H, sehingga langsung ke atas B. Nah, si B ini B menjadi induk dari D dan E, sehingga dia disimpan di tengah D. Terus kita selesaikan lagi dari bawah D, E, K. Nah, si E ini disimpan di tengah antara J dan K. Lalu setelah kita menyelesaikan keluarga si B, yang di tengah adalah simpul A. Nah, langsung kita selesaikan dari bawah kiri dulu. Ada M, MF. Nah, ini tidak ada anak lagi, jadi tulis MF. Lalu si C ini adalah induk simpul dari F dan G, sehingga di tengah FG. Lalu kita pindah ke post order. Post order tadi si operatornya di belakang.
Sama seperti in order, cara mengerjakannya kita mulai dari bawah dulu. HDJ, H D H D, tidak langsung ke B karena nanti kita ingin si B ini belakang dari keluarga akar B ini, sehingga B lalu kita selesaikan dulu keluarga E ini, E. Nah, si E di belakang antara J dan K. Lalu setelah D, keluarga D dan E selesai, kita masukkan induknya yaitu B. Setelah keluarga B ini selesai, kita selesaikan lagi keluarga C. Keluarga C dimulai dari bawah, yaitu MF, faktor F di belakang M, lalu G dia tidak ada anaknya, G, C, A. Nah, jadi si ini berada di belakang keluarga mereka, lalu A bagi induk dari semuanya berada di belakang. Nah, sekian presentasi atau video tutorial dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena maklum saya pun masih belajar. Kita akhiri video tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.